Penurunan berat badan cepat, jalan kaki apa lari, Kak? Ini 3 alasan kenapa jalan kaki itu akan lebih cepat menurunkan berat badan kita dan juga otomatis perut buncit kita bakalan semakin kempes tuh. Udah nggak ada lagi dibandingkan dengan lari. Supaya kayak klien-klien gue ini ya, selama 5 minggu aja gue coaching itu turun sebanyak 11 kg dan perut buncitnya udah mulai hilang tuh. Ataupun yang satu lagi, turun sebanyak 10 kg dan lingkar perutnya 11 cm. Teman-teman bisa lihat before dan afternya ya, tanggalnya. Ataupun yang perempuan selama sebulan aja itu turun hampir 5 kilo dan lingkar perutnya turun sebanyak 19 cm. Nah, alasan yang pertama kenapa jalan kaki itu lebih cepat penurunan berat badannya dibandingkan dengan lari, karena terutama buat teman-teman yang beratnya obesitas dan masih pemula, kalau misal kita lari dengan keadaan berat badan yang berat banget, kita bakalan ngasih stres yang tinggi ke sendi-sendi, terutama bagian lower body kita atau kaki kita. Yang menyebabkan kita jadi gampang cedera. Yang kedua, kita malah olahraganya jadi nggak konsisten. Tapi kalau misal kita jalan kaki nih, contohnya 8.000 sampai 10.000 langkah, itu bakalan mampu membakar 300 sampai 500 kalori per hari. Dan kalau kita lakuin dalam seminggu, itu kita bakal membakar sebanyak setengah kilo lemak. Dan itu banyak banget. Lemak di perut bakalan semakin mengecil, termasuk juga lemak di seluruh badan. Jadi kalau kita jalan kaki, kita bakalan bisa ngelakuin olahraganya lebih sustainable, bisa tiap hari ya, dan juga stresnya nggak tinggi. Nah, alasan yang kedua, jalan kaki itu kita bakalan murni menggunakan lemak sebagai energi. Kita nggak bakal naikin hormon stres atau kortisol yang berkepanjangan. Karena misalnya kalau kita lari, apalagi berat badan itu masih berat banget, dan kita belum terbiasa untuk lari, detak jantung kita akan berada lebih dari zona 2 pembakaran lemak, di atas 140 beats per minute untuk rata-rata orang. Yang akibatnya adalah kita bakalan gampang capek, selain yang pertama tadi gampang cedera, yang ketiga, kita bakalan menguras semua glikogen atau cadangan gula di tubuh kita ini ya, yang membuat kita setelah ngelakuin olahraga lari ini, jadi lebih cenderung dan lebih gampang lapar karbo, yang ngebikin kita untuk makannya lebih banyak, nafsu makannya lebih tinggi. Nah, alasan yang ketiga, jalan kaki ini adalah olahraga yang muscle sparing. Artinya apa, Bang? Artinya kita tidak akan menggunakan otot kita atau protein sebagai sumber energi. Apalagi kalau misalnya kita udah diet rendah karbohidrat gitu ya. Dan kalau misalnya kita ngelakuin kardio intensitas tinggi kayak lari misalnya, kita bakalan naikin detak jantung kita tinggi banget dan kita bakal memecah protein dan lemak sebagai energi ya. Jadi gula gitu, yang prosesnya itu dinamakan gluconeogenesis. Jadi kita nggak mau tuh gulanya naik tinggi ya dalam jangka waktu yang panjang. Oke, jadi itu 3 alasannya kenapa jalan kaki itu lebih cepat bakalan nurunin berat badan dibandingkan dengan lari. Tapi bukan berarti lari itu olahraga yang buruk. Kalau misalnya teman-teman kadar lemaknya udah rendah 15% kayak gini, teman-teman larinya performanya bakalan jadi semakin bagus. Badannya pun semakin ringan. Tingkat cedera itu bakalan semakin berkurang. Tapi kita nggak akan turun juga berat badannya kalau kita setelah jalan kaki atau bahkan lari gitu ya, itu masih makan apa? Gorengan sama minuman kemasan yang manis tuh. Kopi manis tuh sama susu. Kita juga harus ngejaga pola makan kita. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung, pengen di coaching langsung dari gua monitor semuanya. Gue bikinin semuanya program diet di rumah ataupun di luar. Makanannya apa aja di restoran termasuk di ojek online. Bahan-bahan makanannya termasuk cara masaknya. Dan juga program latihan beban mau di rumah ataupun di tempat gym. Itu setiap harinya ngapain aja rutinitasnya. Supaya kita bisa dengan turun berat badan paling cepat dan gak buang-buang waktu sesibuk apapun kita. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di bio.